Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya membacakan susunan acara yang insya Allah hari ini akan kita ikuti bersama. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri selaku pembawa acara. Kemudian berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Kampung Tangguh Jaya, tentunya anti narkoba, dari Ketua KTJ RW 026 yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyo Prihatin. Kemudian berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari camat di Kecamatan Medan Satria Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Widi Tiarorman STRP MSI. Kemudian berikutnya kita akan langsung ke penandatangan komitmen anti narkoba terhadap 3 pilar dari Polres Metro Bekasi Kota, kemudian dari Dandim 01 Kranji, kemudian dari aparatur pemerintah, yaitu dari camat di Kecamatan Medan Satria Bekasi, yang kemudian bersama-sama dengan warga masyarakat khususnya dari RW 026. Kemudian foto sesi bersama dengan seluruh para aparatur pemerintahan. Kemudian kita break dulu sebentar. Kemudian kita akan ikuti acara puncak, yaitu adanya penyuluhan anti narkoba yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Suwolo Seto dari Wakasat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian akan ada tanya jawab dan ditutup. Begitu susunan acara yang nantinya akan kita ikuti bersama pada malam hari ini. Katakan tidak pada narkoba. Pastikan bebas narkoba. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa. Agenda giat penandatanganan komitmen anti narkoba dan penyuluhan. Apa latar belakang acara pada malam hari ini adalah alhamdulillah kita RW 026 Kampung Tangguh Jaya anti narkobanya dipercaya kembali untuk mewakili Polres Metro Bekasi Kota untuk lomba tingkat nasional kali Pak ya, kalau nggak salah ya, untuk penanggulangan atau pencegahan narkoba di lingkungan. Kualitas supervisi untuk kita dibina oleh kerjasama dengan Polres untuk kegiatan mulai untuk berjuang untuk menjadi yang terbaik di lomba ini. Jadi ini pun nanti juga rangkaian adalah rangkaian kegiatan yang nanti akan dinilai oleh tim juri. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan kepada Bapak-bapak. RW 26 ini kalau tangguh secara umumnya sudah dilewati ya Pak Haji ya. Karena RW 26 udah spesialisnya lomba ya kan, setiap lomba dapat trofi gitu kan. Ada keberkahan dan manfaat di dalamnya. Juara bonus ya kan, insya Allah pasti juara gitu aja. Nah, amin. Karena kalau Pak Edi tangan dingin Pak kalau mau melakukan lomba-lomba, udah tahu trik-triknya. Tangguh kita itu bukan hanya tangguh terhadap bencana alam, tapi tangguh terhadap bencana-bencana sosial maupun hal-hal yang bisa disebabkan oleh keamanan lingkungan seperti narkoba. Kayak bawa kayu, Cakep. Terima kasih and thank you. Bersama kita
lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tiga pilar yang sudah menandatangani komitmen anti narkoba. Baik Bapak Ibu, seluruh para tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah prosesi penandatanganan komitmen anti narkoba tentunya di Kampung Tangguh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara kegiatan penyuluhan tentang narkoba. Tadi kita sudah diawali dengan kegiatan komitmen sama Bapak Camat, Pak Kapolsek, yang Wakil dan Ramil. Sekarang masuk sesi yang kedua. Baik, sebelumnya akan saya perkenalkan, nama saya Solo Seto, pangkat Komisaris Polisi, Jabatan Wakasat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Malam-malam ke Taman Ria, makan cempedak di Danau Toba. Malam-malam warga Medan Satria, katakan tidak pada narkoba. Jaringan tubuh kita dia akan menimbulkan suatu bahan adiktif, akan meminta lagi ketergantungan. Orang itu nggak ketemu barang narkoba, mengkonsumsi narkoba, dia akan sakit, sangat sakit sampai di kepala, ya. Karena bahaya, karena sudah ketergantungan. Dia harus secara umum itu bisa melakukan yang saya bilang, tidak punya duit untuk membeli narkoba, dia akan melakukan tindakan kriminal, mencuri, begal, ya. Karena tubuhnya sudah terkontaminasi dengan zat-zat narkoba tersebut, dia akan menghisap darahnya. Posyandu, KWT, tokoh masyarakat, teman-teman dari sekolah Tamhar itu ada Pak Edi sama Ibu, ada teman-teman semua. Jadi saya harus sampaikan kenapa saya juga memaksa teman-teman untuk hadir di sini, untuk dengerin di sini. Makanya nanti kalau bisa ditanyakan. Jadi Pak Seto yang disampaikan benar, justru dari kami. Saya sampaikan Pak, warga kami ada yang ketangkep, ada suratnya dari Polda dan bukan satu. Nah itu. Ibu-ibu nggak tahu kan? Bapak-bapak juga nggak tahu kan? Anak-anak sekolah Tamhar juga nggak tahu kan? Bahwa narkoba itu ada. Izin Pak Seto. Kemarin juga di bundaran sana itu ada pasar bebas di situ, tapi nggak tahu tertutup atau terbuka. Itu Pak RW yang laporin. Cuman saya khawatir anak-anak kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, termasuk juga di sekolah Tamhar, katanya Pak Edi, tapi ya saya nggak tahu. Di sana ada pasar bebas di bundaran situ Pak. Nggak tahu jualannya apa. Yang jelas barangnya narkoba. Kita juga mulai cermati bahwa narkoba itu ada. Nggak jauh-jauh dari kita. Jangan sampai saya juga nggak mau keluarga saya, tetangga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya di sini terkena narkoba karena tidak tahu. Yang saya tahu dari yang terjadi itu mereka juga nggak tahu. Kalau sudah kena sekali, ini susah. Tadi Pak Seto sendiri sudah sampaikan minimal 3 bulan. Jadi ini barang-barang haram yang memang enak di depan, tapi selanjutnya sudah menyiksa sampai akhir hayat. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Kunjibran Haroyan, saya pelajar di SMA Taman Harapan. Saya ingin bertanya, Bapak kan dari tadi bicara tentang rehabilitasi. Saya ingin tahu tahap-tahapan rehabilitasi itu apa, dan jika orang yang sudah direhabilitasi kemudian menggunakan lagi, apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Apakah rehabilitasi lagi atau ada hukuman buinya? Ya, terima kasih. Kalau narkoba itu sudah kita laksanakan dengan melalui rehabilitasi. Tahapan-tahapan rehabilitasi apabila kita menangkap seseorang. Mengamankan. Kita mengamankan, kita proses. Dia ini statusnya sebagai apa?
Nah, yang tadi bilang sebagai apa? Yang bisa masuk rehabilitasi kita tes urin dulu. Positif, oke. Nah, ini bisa nih positif. Nah, terus keterkaitannya apa? Ya, keterkaitannya apa dia? Dia apa sebagai pemakai barang-barang atau sebagai pembeli juga tapi dia pakai? Ya. Apa dia cuman coba-coba? Ini kalau positif ya. Kalau positif kan dia pengguna nih, menggunakan ya. Ternyata dia memakai juga menjual. Ternyata ada nih, Pak saya beli dari dia. Nah gitu kan. Jadi untuk rehabilitasi itu memang sudah mulai proses. Ternyata dari penyidikan dari kita, dia ini bisa direhabilitasi. Kita panggil orang tuanya. Ya. Rehabilitasi itu ada 3, rehabilitasi pemerintah, swasta, ya. Ada yang rehabilitasi rumah sakit ataupun rehabilitasi tradisional masuk pesantren. Ya. Kalau memang dia dapat dari asesmen kita, dia dinyatakan bisa direhabilitasi, kita panggil orang tuanya. Biasanya kita ada rehabilitasi kerjasama dengan rehabilitasi pemerintah. Nah, di rehabilitasi nanti akan dicek dia bisa rawat inap atau rawat jalan. Nah gitu. Nanti di tempat rehabilitasi itu ada, wah ini cukup rawat jalan. Nah dia bisa ya dipulangkan, tapi 4 hari sekali harus kontrol. Nah berarti dia nggak berat. Tapi kalau dia berat, ya dia harus di dalam rumah sakit. Kalau di BN itu di Bogor sana itu lebih luas, ya wilayahnya lebih luas. Orang pun besukanya nggak bisa, ya kirim titipan makanan dari luar nanti akan di dalam ke kantor di dalam. Jadi lebih luas. Jadi kalau emang rehabilitasi itu untuk menyembuhkan ini anak, ini korban ini bisa nggak? Ya. Kalau memang dia udah bisa, udah sembuh, nyatakan sembuh, antar ada surat sertifikasinya. Anak ini udah sembuh. Tapi biasanya ada suatu pernyataan, dia tidak akan mengulangi lagi. Ya. Apabila dia mengulangi lagi, secara 3 kali kita koordinasi dengan jaksa, itu bisa ditingkatkan menjadi tersangka, bisa dinaikkan menjadi ditahan, karena dia melakukan secara berulang-ulang kali, ya mengguna. Padahal dia harus sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya pernyataan itu, ternyata besok-besok ketangkap lagi, pakai lagi ya. Apalagi kalau ditemukan barang buktinya lagi, ada barang buktinya lagi, ya. Kalau memang dia harus ketergantungan dengan obat tersebut, dia harus ada rekomendasi dari dokter. Dia sebulan harus pakai ini Pak. Nah, boleh, tapi biasanya di bawah ada standarnya, nggak boleh memiliki lebih. Ya. Misalnya dia harus mengonsumsi berapa? 1 gram. Ya sebulan 1 gram, tapi ternyata dia di rumahnya ada 5 gram, ya itu udah melebihi, nggak boleh, ya. Jadi patut diduga. Jadi kalau memang proses rehabilitasi itu kita sudah serahkan kepada penanggung jawabnya. Kalau di tingkat kota BNK, tingkat provinsi BNP, kalau tingkat pusat itu BNN, ya. Tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kabupaten ada, ya dari BNN. Jadi kita sudah menyerahkan itu, nah itu udah domainnya daripada pihak rehabilitasi. Itu ya. Bagus tadi pertanyaannya. Jadi kalau udah di rehabilitasi kan banyak artis nih udah di rehabilitasi, tetap kumat lagi pakai lagi ya. Bisa ditahan lagi. Nah, gitu. Ya. Terima kasih. Jadi terlihat daripada kasusnya, case-nya. Baik, terima kasih ya. Ada lagi mungkin? Pak, nama saya Muhammad Azim, saya dipanggil Luffy. Saya kelas 12 dari siswa SMA Taman Harapan 1. Di sini saya izin bertanya Pak, dari yang tadi Bapak jelaskan kan narkoba itu ada 2 ya, ada yang alami sama ada yang zat kimia. Tanaman dan sintetis. Tanaman dan sintetis. Itu kira-kira Pak dari 2 jenis tersebut mana yang paling nikmat gitu Pak? Dari yang sintetis atau yang tanaman? Paling apa? Yang paling nikmat dipakai. Paling nikmat. Itu pertama Pak. Kedua, kira-kira dari tanaman sama sintetis itu kalau di pasar gelap itu kira-kira lebih mahal yang mana Pak? Yang mana ya? Baik, terima kasih. Terakhir Pak, Ya. yang ketiga kira-kira pengaruhnya yang lebih besar di masyarakat itu kira-kira yang sintetis atau yang tanaman Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kalau yang tanaman dan sintetis ada yang di mix namanya tembakau gorila. Tembakonya dari tanaman,
tapi dimix dengan zatnya metamfetamin ini dari sabu-sabu yang dicairkan, direndam. Itu namanya tembakau gorila. Itu lebih bahaya daripada ganja karena sudah dicampur mix. Tapi itu akan dikenakan kalau tanaman, ganja itu pasal 111. Nah, itu ringan. Kalau sintetis, saya sabu itu pasal 112. Itu lebih berat. Termasuk tembakau gorila di 112. Nah, jadi kalau melihat berat atau tidaknya tergantung banyak tidaknya barang bukti. Hukuman beratnya. Ya, kalau cuman sabu 1 gram sama ganja 30 kilo, ya hukumannya banyakkan ganja 30 kilo. Ya. Tapi kalau lihat hukumannya itu hukuman sintetis yang lebih berat, sabu karena dia buatan pabrik ya. Itu kalau ganja kan tanaman. Di Aceh itu ganja itu sebenarnya buat bumbu penyedap. Ya, daun dan bijinya itu katanya kalau bijinya itu seperti ketumbar ya, untuk menyedap cepat empuknya daging. Jadi cepat empuknya daging. Nah, kalau daunnya buat pewangi. Jadi makanannya jadi wangi. Makanya kalau ada masuk rumah makan, begitu makan wangi, begitu keluar lapar lagi, dia akan masuk lagi karena itu pengaruh. Ya. Jadi kalau lebih nikmatnya, kalau menurut saya nggak ada nikmatnya. Karena kalau sudah ada nikmatnya, dia akan coba-coba itu, penasaran. Ya. Karena itu kalau sudah kena jatuh itu jangan. Jadi kalau bisa tidak ada nikmatnya, sengsaranya ada. Karena tempat 3 untuk pengguna narkoba ada 3. 1 rumah sakit, 2 penjara, 3 kuburan. Pilih yang mana nikmatnya? Nggak ada. Ya, dan kalau hukuman beratnya tergantung barang bukti, ya barang bukti kan barang buktinya berapa itu sampai ada hukuman matinya ada, ya. Kalau di pasaran masyarakat itu ya tergantung wilayah, ya tergantung wilayahnya ya. Biasanya kalau di tempat-tempat lingkungan kayak tempat-tempat hiburan itu jarang orang tempat hiburan kan di dalam diskotik itu kan jarang ngerokok pakai ganja, itu jarang. Dia mungkin pakai gunakan obat-obatan yang dipakai ya gitu. Terus penjualan ini kan gak jual bebas, orang diam-diam ya, terselubung. Jadi orang tuh nggak tahu nih ya. Kadang-kadang polisi pun dibohongin ya Pak. Pernah kita begitu tangkap ternyata bukan sabu, tawas Pak. Tawas gitu. Jadi wah ini tawas dicoba di lab itu wah nggak ada negatif ini gitu. Jadi tolong ya. Tadi dibilang kalau dibilang nikmat tidak ada nikmatnya. Kami beserta rekan kami Ibu Lilis dan anak-anak kami di SMA dan SMK Taman Harapan, Bapak Wakapolres Kota Bekasi beserta lurah dan jajarannya, rasa keingintahuan kami atau saya pribadi kan kalau balita atau bayi itu ada istilah pencegahan dengan vaksin ya Bapak ya. Apakah dari pihak Bapak beserta jajaran pernah bekerja sama dengan kesehatan untuk dalam rangka pengecekan atau tes urin misalnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara ini karena menggunakan alat ya Pak ya, alat tes kitnya itu ya lumayan nggak murah ya Pak. Gitu alat tes kitnya itu. Kadang-kadang kalau kita melakukan operasi ya kalau dinas kesehatan itu menyiapkan ya kita bantu, ya kita bantu. Kadang-kadang kalau memang kita ada sendiri barangnya ya kita laksanakan Pak. Tapi biasanya itu permintaan Pak. Pernah pabrik di daerah Bantar Gebang Pak minta karyawannya Pak, karyawannya di tes kit ya, kita ke sana, kita ambil petiknya sekitar 30 orang karyawan kita tes gitu kan, karena dicurigai karyawannya itu menggunakan konsumsi. Kalau memang kegiatan-kegiatan itu sebenarnya ada ya Pak ya, tergantung ada permintaan. Mungkin kalau Pak RW nyiapin tes kitnya Pak, kita nanti ajak sekali-sekali tes kit warga ya nggak apa-apa kita
Karena biasanya yang tes itu yang menentukan nanti kita kerjasama dengan apa Urkes Pak, urusan kesehatan. Ciri-ciri orang yang lagi sakau itu seperti apa? Terus salah satu tandanya pemakai itu, seingat saya ya Pak, tolong dikoreksi kalau salah. Itu dia di kamar itu maunya gelap-gelap, walaupun siang itu jendelanya itu nggak pernah, gordengnya itu nggak pernah mau dibuka. Nah, apakah masih seperti itu? Karena itu kalau nggak salah saya tahun 1985. Nah, jadi kalau saya ciri-ciri dia bukan sekarang pasti tetap sama karena ya lebih canggih dan obat-obatan itu tambah modern, tambah banyak jenisnya. Saya rasa itu aja. Sebenarnya Bu ya, semua itu gangguan narkoba itu obat-obatan keras itu sebenarnya menyerang kepada psikis kayak kejiwaannya Bu ya. Makanya narkoba itu orang itu bisa teriak-teriak, bisa menangis sendiri, bisa ketakutan dengan terang, bisa keberanian dengan ada Bu. Jadi dia mungkin takut gelap. Gelap itu karena apa? Dia paranoid, takut lihat orang karena dia udah melakukan kesalahan. Jadi jangan lihat orang, dia maunya sembunyi aja. Ya. Sembunyi aja, jadi kalau ngeliat Pak Hansip aja sampai polisi karena dia sudah melakukan suatu kesalahan, jiwa dia sudah berubah, mindset di otaknya itu sudah terganggu. Jadi kalau orang paranoid gimana sih? Dia serba ketakutan di kamar sendiri, sunyi, jam nggak diketahui orang. Karena kalau dia ngintip ada polisi nggak? Karena ada polisi nggak suka begitu. Ya. Bisa dia dengan apa? Karena sudah apa? Terganggu pola pikirnya. Yang orang pendiam tuh bisa jadi marah-marah terus. Terus ada juga tidur terus ada, tergantung psikisnya dianya, ya. Apa yang dialami, apa yang dia ini kejiwaannya dia. Salah satunya begitu. Jadi banyak, nggak mau ketemu orang, malu apa begitu. Tadinya dia bergaul baik apa bagus gitu, tiba-tiba kok minder apa, pendiam, terutama yang suka arogan. Ya, anarkis. Kalau mabok ganja, wah itu dia maunya tidur aja, sama makan yang banyak gitu. Pokoknya lawannya apa terus makan terus tidur, harus makan tidur. Gitu. Ini informasi ini jangan ada di kita saja, sampaikan kepada yang lain. Ya, bapak-bapak sampaikan kepada putra-putrinya, teman-teman SMA yang hadir ini sampaikan kepada teman-temannya bahaya tentang narkoba. Ibu-ibu bisa disampaikan kepada putra-putrinya di rumah ya tentang bahaya narkoba ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang mari lindungi diri dan keluarga kita dari bahaya narkoba. Jadikan keluarga sebagai benteng terbaik menyelamatkan generasi dari penyalahgunaan narkoba. RW 026 Kampung Tangguh Anti Narkoba. Katakan tidak untuk narkoba. Pastikan bersih narkoba. Saya berharap karena RW kita akan ikut lomba tingkat seluruh Indonesia. Jadi kalau nanti kita berhasil lolos nasional, berarti kita akan bertanding dengan polda-polda di seluruh Indonesia. Ini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, ada pengurus RT, pengurus RW, ada ibu-ibu PKK, ada ibu-ibu posyandu, ada ibu-ibu KWT, ada teman-teman Tamhar, tadi ada Pak Edi sama Ibu Lilis, teman-teman remaja. Jadi kami berharap tidak ada lagi narkoba di tempat kita. Dan jangan sampai adik-adik terkena. Dan jangan sampai anak-anak kita juga terkena. Dan akhirnya berharap bapak-bapaknya mungkin udah nggak sanggup beli Pak kalau suruh beli narkoba. Dia beli mendingan beli rokok sama beli kopi. Ya. Yang kedua, kita ada link Pak. Ada link Instagram ya Pak Mul ya. Nah, itu izin Pak Edi, Bu Lilis, nanti kami akan share ke teman-teman sekolah Tamhar. Mohon nanti di like dan komen. Like dan komen nanti melalui Pak Purba atau melalui saya minta dari perwakilan dari Tamhar bisa juga guru-guru Tamhar siswa-siswa Tamhar juga ikut bisa berkomen. Ibu-ibunya juga nanti tolong di-share. Kalau di ibu misalnya ada 1 phonebook, ada 5 phonebook, tolong dong di like dan komen.
Teman-teman pengurus RT, pengurus RW, Pak Tulus mungkin ada 5.000 phonebook, sebarin Pak di WA kan IG-nya. Ini yang akan mendukung kita bahwa kita RW anti narkoba. Katakan di situ semangatnya, ungkapannya, kesenangannya supaya kita juga bisa lebih tinggi jumlahnya. Karena ini salah satu indikator penilaian ya Pak Mul ya. Karena nanti ada tahapan-tahapannya, tentunya like and comment itu langsung dari IG-nya Polres Metro Bekasi terkait dengan Kampung Tangguh narkoba di RW 26. Jadi mulai hari ini Pak Tulus ada 5.000, Pak Haji Soleh ada 10.000, tolong di-sharing ke teman-temannya. Minta like and comment. Itu bukan follower saya, ini followernya Pak Seto Mas Ana. Jadi semakin banyak, jangan cuma like aja, kasih komen bahwa ibu-ibu, bapak-bapak anti narkoba dan dukung. Dan ini kita sebarkan ke seluruh yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau tadi Pak Camat sampaikan, kalau juara insya Allah bonus. Tapi paling tidak anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita tidak terkena narkoba. Setuju ya Bapak dan Ibu? Sepakat ya? 3 bulan lagi berarti kalau hari ini tadi sudah 100 berapa Pak Mul? 106, insya Allah besok pagi udah 200. Besoknya lagi dari teman-teman Tamar ada 400. Dari Pak Soleh, dari Pak Tulus, dari ibu-ibu bisa nambah, bisa dapat 500. Dan terus nambah, sebarkan ke semuanya. Bahwa RW 26 sedang ikut lomba untuk Kampung Tangguh anti narkoba. Gitu ya Pak, Ibu? Oke, itu dulu Pak Purba, mungkin dari saya itu. Jadi setiap Polda itu akan menyeleksi. Kebetulan Polda Metro ini mempunyai 12 Polres, ya Pak, Tangerang, Bekasi, Depok, Bekasi ada 2. Nah, harus mengirim 1 RW kampung yang akan dilombakan. Ada 2 kategori. Kampung memang bekas sarang narkoba seperti Jakarta Barat ada Kampung Ambon, Jakarta Utara Kampung Bahari. Itu dulu kan bekas kampung narkoba. Dia dibersihkan, dijadiin. Nah, kalau kita kan tidak ada di Bekasi, ya kita angkat ya kategori kampung mencegah terjadinya narkoba. Nah, jadi ini kita kampung mencegah, jangan sampai ada lagi narkoba, gitu kan? Kita masukkan, kita naikkan. Nanti Polda akan menyaring dari 12 Polres akan menyaring. Satu-satu Polres diambil. Nah, akan misalnya menang akan wakilkan dari Polda Metro di Mabes. Jadi seluruh Polda-Polda Indonesia mengirim ya 1 kampung atau 1 RW. Jadi kalau memang kita yang dipilih dari Polda Metro ke Mabes, nanti tim Mabes udah bangga banget mewakili Jakarta, Polda Jakarta kita ya. Jadi tolong nanti ada tim dari Polda akan menilai. Jadi tolong Satgasnya siapkan paparannya, mungkin kalau apa persiapan-persiapan yang akan dilakukan penilaian oleh tim penilai ya, termasuk dibantu dengan tadi kata Pak RW masalah medsosnya dinaikkan karena itu kriteria bisa mencapai 25% untuk penilaian dari 100%. Termasuk kegiatan-kegiatan kita, termasuk di sekarang ini komitmen itu udah termasuk, penyuluhan termasuk, nanti apel Satgas nih yang baju merah kita apel, kita foto-foto itu juga termasuk ya, penilaiannya. Baik, saya rasa itu aja. Terima kasih. Katakan tidak. Pastikan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu seluruh para tamu undangan, begitulah rangkaian acara yang hari ini telah kita ikuti bersama. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat.